yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali hadir bersama Bapak Ibu Saudara dalam sapaan iman di awal pekan. Bapak Ibu Saudara, spesial sapaan iman di awal pekan kali ini kita akan kembali merefresh setiap momen yang kita alami di 2021. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur sebab saat ini Tuhan memberi kami sukacita dan damai sejahtera. Kami mengucap syukur untuk seluruh berkat, seluruh kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, dalam kami melangkah, kami mau mendasari langkah kami dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami boleh berefleksi diri dengan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Doa ini kami haturkan ke dalam tangan kuasa-Mu melalui perantaraan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah anakku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anak anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita kembali mengingat di masa lalu, di tahun 2021, ada banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Ada banyak sekali kegagalan, tapi juga ada keberhasilan. Ada juga sukacita. Damai sejahtera juga tetap menaungi kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dalam melewati lika-liku hidup yang demikian, apakah sebelumnya kita sudah tahu bahwa kita akan mengalami pergumulan? Apakah kita tahu pergumulan apa saja yang akan kita hadapi? Ya, tentu tidak.
Tidak ada yang tahu tentang masa depan. Kita hanya tahu satu hal, bahwa di masa ini kita disertai oleh Tuhan. Sama seperti cerita dalam bacaan kita tentang perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan Kanaan yang percaya ini tidak tahu bahwa anaknya akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Ia tidak pernah tahu bahwa di kemudian hari anaknya akan kerasukan setan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ia menemui Yesus, atau dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ia tidak menemui Yesus. Yang ia tahu adalah ia percaya bahwa Yesus yang ada di hadapannya akan menolong dia dan anak perempuannya. Bapak Ibu Saudara, 2022 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu pergumulan apa yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu musibah apa yang akan terjadi. Kita juga tidak tahu keberhasilan apa saja yang akan kita raih. Satu hal yang kita tahu dan pasti, bahwa Yesus akan menolong kita di tahun 2022. Kita tahu bahwa pertolongan Kristus bagi setiap orang yang percaya, rendah hati, dan berserah kepadanya akan mendapatkan pertolongan. Setiap pergumulan akan diganti sukacita. Ketika kita mengalami pergumulan itu, bahkan kita tidak hanya menerima sukacita, tapi juga menjalani pergumulan dengan sukacita. Ya, kita menikmati pergumulan itu dan mengucapkan syukur untuk setiap pergumulan yang sudah terjadi dan akan terjadi. Pergumulan akan menguatkan kita, mendewasakan iman kita. Demikian juga sukacita, prestasi yang kita raih akan menempatkan kita pada iman yang semakin dewasa dan semakin kuat. 2022 tidak ada yang perlu dikhawatirkan di tahun 2022 ini. Mengapa? Sebab kita bersama Yesus, kita bersama Kristus yang hebat, yang kuat, yang akan senantiasa menyertai langkah kita. Mari kita aminkan penyertaan Kristus dalam setiap detik di kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita kembali memohon pertolongan Tuhan. Kita memohon supaya boleh kita senantiasa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk tahun 2021 yang boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan menjadikan kami orang-orang yang hebat, orang-orang yang rendah diri, orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh melalui tahun 2021 ini dengan sangat baik.
Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah terjadi di tahun 2021. Kiranya setiap lika-liku kehidupan yang kami alami boleh menjadikan iman kami semakin dewasa, menjadikan diri kami semakin kuat, dan menjadikan kami sebagai pribadi yang semakin mencintai Tuhan. Tuhan yang sangat baik. Kami berdoa bagi kehidupan kami di tahun yang baru, tahun 2022. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya setiap pergumulan, setiap duka, setiap sukacita, damai sejahtera, bahkan prestasi-prestasi yang akan kami raih di tahun yang baru ini, kami percaya setiap lika-liku hidup kami ini yang akan kami jalani, Tuhan akan menyertai kami. Kami percaya itu Tuhan, dan kami serahkan tahun 2022 ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau ikut Tuhan, kami mau untuk terlibat dalam karya Tuhan di dunia ini di tahun 2022. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, memeluk kami, dan tidak akan meninggalkan kami sedetik pun di tahun yang baru ini. Inilah kami Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami di tahun yang baru yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian sapaan iman di awal pekan ini. Selamat menyongsong kehidupan baru di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semakin semangat, semakin sehat, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dewasa dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.